Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda-ananda ibu? Alhamdulillah sehat ya, dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tema 8, subtema 3, penghujan, pembelajaran 5 dan 6. Kegiatan yang kita lakukan ada yang berlangsung lama dan ada yang berlangsung sebentar. Kegiatan yang berlangsung lama artinya memerlukan waktu banyak, misalnya berjam-jam. Kegiatan yang berlangsung sebentar artinya memerlukan waktu sedikit, misalnya hanya hitungan menit atau detik. Perhatikan buku tematiknya. Sekarang kita akan membaca. Petani mulai menanam padi pada musim hujan. Tanaman padi yang sudah tua kemudian dipanen dan diambil bijinya. Lalu biji padi dijemur di bawah sinar matahari. Biji padi yang sudah dibuang kulitnya disebut beras. Beras akan dimasak menjadi nasi. Ayo urutkan gambar-gambar berikut agar membentuk sebuah cerita. Urutkan dengan menuliskan angka. Tuliskan kalimat yang sesuai di bawah gambar. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ini masih gambar yang tersusun acak. Tugas kita adalah menyusunnya sehingga menjadi cerita yang tidak acak, cerita yang sempurna. Perhatikan gambar berikut. Apa kegiatan yang dilakukan oleh petani? Petani sedang menjemur padi di bawah sinar matahari, artinya padi dijemur di bawah sinar matahari. Gambar kedua, kegiatan apa yang dilakukan ibu? Gambar selanjutnya, di sini kegiatan ibu yakni memasak nasi. Prosesnya beras dimasak menjadi nasi. Kita tulis di sini beras dimasak menjadi nasi. Gambar selanjutnya, apa yang dilakukan para petani? Yakni memanen tanaman padi yang sudah tua. Padi yang sudah tua dipanen. Gambar selanjutnya, nasi yang sudah dimasak tadi dimakan bersama-sama keluarga. Jadi kalimatnya di sini dapat kita tulis nasi dimakan bersama keluarga.
Gambar yang terakhir yakni setelah padi dijemur, padi ini kemudian menghasilkan beras yang bisa dijual. Kita tulis di sini, padi menghasilkan beras yang bisa dijual. Inilah proses padi menghasilkan beras dan dapat kita santap menjadi nasi. Nah, di sini sudah kita tulis urutan ceritanya, tapi masih dalam urutan yang acak ya. Tugas kita adalah mengurutkan dengan menuliskan angkanya. Kira-kira mana gambar yang sesuai dengan angka atau urutan pertama? Perhatikan, apakah padi dijemur di bawah sinar matahari terlebih dahulu proses pertama yang harus dilakukan? Bukan ya. Apakah beras dimasak menjadi nasi adalah proses pertama dalam membuat beras? Bukan ya. Padi yang sudah tua dipanen? Ya benar, ini urutan pertama dalam prosesnya. Padi yang sudah tua dipanen. Kemudian proses selanjutnya yang kedua yakni padi dijemur di bawah sinar matahari. Ini merupakan urutan kedua. Kira-kira urutan ketiga yang mana ya? Apakah beras dimasak menjadi nasi? Merupakan urutan ketiga? Tidak ya. Nasi dimakan bersama keluarga? Tidak juga ya. Padi menghasilkan beras yang bisa dijual? Ya, ini merupakan urutan proses ketiga. Selanjutnya, setelah beras dijual, beras dapat dimasak menjadi nasi. Ini merupakan urutan keempat. Dan yang terakhir adalah nasi dimakan bersama keluarga. Jadi urutan ini membentuk sebuah cerita ya. Coba kita baca dari awal urutan pertama. Padi yang sudah tua dipanen. Kemudian padi dijemur di bawah sinar matahari. Padi menghasilkan beras yang bisa dijual. Kemudian beras dimasak menjadi nasi. Nasi pun dimakan bersama keluarga. Inilah cerita proses daripada padi menghasilkan beras lalu bisa kita santap bersama-sama dengan keluarga. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang berlangsung lama dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung sebentar. Kegiatan yang berlangsung lama misalnya belajar, kemudian belanja, berolahraga, beres-beres rumah, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan yang berlangsung sebentar, misalnya berpamitan, menggosok gigi, mencuci tangan, dan lain-lain. Kita dapat mengukur lamanya suatu kegiatan misalnya dengan berhitung 1, 2, 3, 4 sampai berhenti ke angka berapa kita selesai mengerjakan kegiatan.
Kita juga dapat mengukur lamanya suatu kegiatan dengan memanfaatkan teknologi handphone kita. Di sini Ibu ada stopwatch untuk mengetahui seberapa lama kita melakukan kegiatan. Di sini Ibu akan mencoba melihat seberapa lama Ibu menulis nama Ibu menggunakan stopwatch ini. Kita akan mulai ya. Jadi berapa menit atau berapa detik waktu yang Ibu butuhkan? 13 detik 75 ya. Berarti lamanya durasi Ibu menulis nama Ibu yakni 13 detik ya. Selanjutnya, Ibu ingin mengetahui berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menggambar bunga. Kita mulai ya. Baiklah, waktu yang Ibu butuhkan dalam menggambar bunga yakni 11 detik. 11 detik ya. Selanjutnya, Ibu akan menggambar 5 persegi panjang. Berapa waktu yang Ibu butuhkan dalam menggambar tersebut? Coba kita mulai ya. Persegi panjang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baiklah, berapa detik yang Ibu butuhkan? 25 detik dalam menggambar persegi panjang. 5 persegi panjang. Perhatikan, waktu kan dalam menulis nama Ibu adalah 10 detik, sedangkan menggambar 5 persegi panjang adalah 25 detik dan menggambar bunga adalah 11 detik. Jadi di antara kegiatan ini, kegiatan mana yang lama Ibu lakukan? Ya, kegiatan menggambar persegi panjang yakni 25 detik. Manakah kegiatan yang paling sebentar yang Ibu lakukan? Ya, yakni menulis nama Ibu 10 detik. Jadi kalau diurutkan dimulai dari kegiatan yang sebentar yang dilakukan yakni menulis nama, kemudian menggambar bunga, dan yang terakhir yakni menggambar persegi panjang. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.